Sejarah panjang bangsa Jermanik kuno berakar dari wilayah Eropa Utara dan Tengah, di mana suku-suku mereka mulai muncul pada masa pra-Romawi dan memainkan peran penting dalam sejarah Eropa. Meski suku-suku Jermanik tidak memiliki kaitan langsung dengan Islam pada periode awalnya, interaksi antara dunia Jermanik dan Islam terjadi setelah kebangkitan Kekaisaran Islam dan perkembangan peradaban di kedua sisi Eropa. Berikut ini adalah penjelasan tentang sejarah bangsa Jermanik kuno dan kaitannya dengan Islam. Suku-suku Jermanik muncul di wilayah Eropa Utara, sekitar wilayah yang kini dikenal sebagai Skandinavia, Jerman Utara, dan daerah sekitarnya, sebelum meluas ke seluruh Eropa. Mereka termasuk dalam kelompok etnis Indo-Eropa yang terdiri dari beberapa subkelompok utama seperti Goth, termasuk dalam dua kelompok besar yaitu Ostrogoth, Goth Timur, dan Visigoth, Goth Barat. Vandal. Suku ini terkenal karena serangan dan penghancuran di Romawi, Franks, salah satu suku Jermanik yang paling berpengaruh yang kelak membentuk dasar Kekaisaran Karoling. Anglo-Saxon, suku yang menetap di Inggris dan menjadi leluhur bangsa Inggris. Lombard, suku yang akhirnya mendirikan kerajaan di Italia Utara. Suku-suku Jermanik awalnya berperang dengan Kekaisaran Romawi, dan akhirnya beberapa di antaranya, seperti Goth dan Vandal, berperan dalam keruntuhan Kekaisaran Romawi Barat pada abad ke-5 Masehi. Suku-suku ini kemudian mendirikan kerajaan-kerajaan di Eropa Barat dan membentuk fondasi politik Eropa selama abad pertengahan. Sebelum munculnya Islam, bangsa-bangsa Jermanik seperti Goth, Vandal, dan Frank awalnya memeluk kepercayaan pagan yang mengagungkan dewa-dewa Jermanik seperti Wodan, Odin, dan Thor. Namun, pada abad ke-4 hingga ke-6 Masehi, suku-suku Jermanik mulai memeluk agama Kristen, terutama Kristen Arian, sebelum akhirnya beralih ke Katolik. Suku Frank di bawah pimpinan Clovis pertama adalah yang pertama kali mengadopsi Katolik Roma secara resmi, dan hal ini menjadi penting dalam pengembangan identitas Kristen di Eropa Barat. Konversi suku-suku ini ke Kristen menciptakan pembagian keagamaan yang tajam di Eropa selama abad pertengahan, ketika Kristen menjadi agama dominan di Barat. Salah satu suku Jermanik yang paling berpengaruh adalah Franks, yang di bawah kepemimpinan Charlemagne, Karel Agung, mendirikan Kekaisaran Karoling pada abad ke-8 dan 9. Charlemagne dianggap sebagai bapak pendiri Eropa modern, karena dia menyatukan sebagian besar Eropa Barat dan Tengah di bawah kekuasaannya, termasuk wilayah Jerman, Prancis, dan Italia. Pada saat yang sama, Kekaisaran Karoling bertindak sebagai benteng Kristen di Eropa, yang berlawanan dengan perkembangan Islam di selatan. Meskipun bangsa Jermanik tidak memiliki interaksi langsung dengan Islam pada periode awal, interaksi antara mereka dan dunia Islam mulai terjadi pada masa penaklukan Muslim di Eropa dan Perang Salib. Beberapa momen penting dalam perjumpaan antara bangsa Jermanik dan Islam adalah Pertempuran Tours, juga dikenal sebagai Pertempuran Poitiers, pada tahun 732 Masehi, adalah salah satu titik awal pertemuan militer antara dunia Kristen Eropa dan Islam. Pada pertempuran ini, tentara Muslim Umayyah yang sedang melakukan ekspansi ke Eropa dihentikan oleh pasukan Franks di bawah pimpinan Charles Martel, kakek dari Charlemagne. Pertempuran ini dianggap sebagai salah satu peristiwa penting yang menghentikan penyebaran Islam lebih lanjut ke Eropa Barat. Meskipun suku-suku Jermanik tidak memiliki dominasi langsung di Spanyol setelah kedatangan Islam, bangsa Visigoth yang sebelumnya memerintah di wilayah Spanyol kuno kalah dalam pertempuran dengan tentara Muslim pada tahun 711 Masehi dalam pertempuran Guadalete. Ini membuka jalan bagi penaklukan Islam atas semenanjung Iberia dan berdirinya Kekhalifahan Umayyah di Andalusia. Selama berabad-abad berikutnya, Eropa Jermanik di bawah Kekaisaran Romawi Suci dan kerajaan-kerajaan Jermanik lainnya terus melakukan kontak militer dan diplomatik dengan Muslim di Spanyol dan Afrika Utara. Ada juga pertukaran budaya dan perdagangan yang signifikan antara dunia Islam di Andalusia dan Eropa Jermanik, terutama selama periode ketika Kekhalifahan Cordoba mencapai puncak kejayaannya. Suku-suku Jermanik, terutama bangsa Frank, yang keturunannya menjadi Prancis modern, memainkan peran penting dalam Perang Salib. Perang ini adalah serangkaian konflik militer antara kekuatan Kristen Eropa dan dunia Islam yang dimulai pada akhir abad ke-11. Selama Perang Salib, para ksatria dari kerajaan-kerajaan Jermanik dan Prancis bersama dengan bangsa Anglo-Saxon dari Inggris bertempur melawan kekuatan Muslim di Timur Tengah untuk merebut kembali Yerusalem dan tempat-tempat suci Kristen lainnya. Kekaisaran Romawi Suci yang didirikan oleh Charlemagne dan dianggap sebagai penerus tradisi Jermanik juga terlibat dalam Perang Salib
dengan para pemimpin seperti Frederick Barbarossa mengambil bagian dalam konflik ini. Meski terjadi benturan militer, hubungan antara dunia Jermanik dan Islam juga mencakup aspek perdagangan, ilmu pengetahuan, dan pertukaran budaya. Pada abad pertengahan, melalui kontak perdagangan dengan dunia Islam di Timur Tengah dan Mediterania, bangsa-bangsa Eropa, termasuk yang memiliki akar Jermanik, mulai terpapar kemajuan peradaban Islam dalam bidang ilmu pengetahuan, filsafat, matematika, kedokteran, dan arsitektur. Para pemikir Muslim seperti Ibn Sina, Avicenna, dan Al-Khwarizmi memengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan di Eropa. Karya-karya ilmiah mereka diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan memengaruhi Renaissance Eropa, termasuk di wilayah yang didiami bangsa Jermanik. Suku-suku Jermanik yang kemudian menjadi bangsa Jerman modern berperan penting dalam Kekaisaran Romawi Suci yang pada abad pertengahan seringkali berhadapan dengan Kekaisaran Ottoman yang beragama Islam. Ottoman, sebagai penerus kekhalifahan Islam, seringkali berkonflik dengan bangsa-bangsa Eropa, terutama dalam serangkaian perang antara Kekaisaran Ottoman dan Kekaisaran Habsburg yang Jermanik di Austria. Pertempuran besar seperti Pengepungan Wina 1683, di mana pasukan Ottoman dikalahkan oleh pasukan gabungan Habsburg, Polandia, dan Jermanik, adalah contoh penting dari konflik antara dunia Islam dan Jermanik pada periode tersebut. Interaksi antara Jermanik modern, khususnya Jerman dan Austria, dan dunia Islam berlanjut pada era modern. Selama Perang Dunia I, Kekaisaran Ottoman yang merupakan negara Muslim terakhir bersekutu dengan Kekaisaran Jerman dalam blok sentral melawan kekuatan Entente yang mencakup Inggris, Prancis, dan Rusia. Setelah Perang Dunia Kedua dan pembentukan negara-negara modern, terutama setelah migrasi besar-besaran Muslim dari Turki ke Jerman pada pertengahan abad ke-20, umat Muslim menjadi bagian signifikan dari masyarakat Jerman modern. Sejarah bangsa Jermanik kuno dan kaitannya dengan Islam melibatkan hubungan yang kompleks, mulai dari konflik militer seperti dalam pertempuran Tours hingga interaksi budaya dan perdagangan selama abad pertengahan. Meski pada awalnya bangsa Jermanik tidak memiliki hubungan langsung dengan Islam, interaksi mereka dengan dunia Muslim meningkat setelah Islam muncul sebagai kekuatan besar di dunia Mediterania dan sekitarnya. Sepanjang sejarah, konflik dan pertukaran budaya antara bangsa Jermanik dan Islam membentuk bagian penting dari sejarah Eropa. Sejarah panjang tentang bagaimana bangsa Jermanik memeluk Islam adalah topik yang relatif baru dan berbeda dari narasi sejarah bangsa Jermanik kuno yang pada awalnya tidak memiliki kontak langsung dengan Islam. Meskipun suku-suku Jermanik kuno seperti Goth, Vandal, Franks, dan Saxon tidak memeluk Islam selama fase awal sejarah mereka, hubungan antara dunia Jermanik dan Islam berkembang di kemudian hari. Perkembangan ini terjadi terutama melalui perdagangan, interaksi politik, konflik militer, dan migrasi. Berikut adalah gambaran mengenai bagaimana beberapa orang dari bangsa Jermanik, terutama di zaman modern, memeluk Islam dan bagaimana Islam masuk ke wilayah yang didominasi oleh orang-orang Jermanik. Pada awal sejarah bangsa Jermanik, yang mencakup suku-suku di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Jerman, Skandinavia, dan sebagian Eropa Timur dan Barat, Islam belum muncul. Pada saat itu, bangsa-bangsa Jermanik menganut agama pagan dan kemudian menjadi Kristen setelah konversi bertahap di abad pertengahan. Seperti yang disebutkan sebelumnya, bangsa Jermanik pertama kali berinteraksi dengan Islam melalui konflik militer, perdagangan, dan diplomasi, terutama pada abad pertengahan dan awal zaman modern. Namun, selama periode ini, konversi bangsa Jermanik ke Islam sangat jarang terjadi. Salah satu titik awal interaksi antara bangsa Jermanik dan Islam terjadi pada masa Perang Salib, abad ke-11 hingga ke-13, ketika para ksatria dari bangsa-bangsa Jermanik berperang melawan tentara Muslim di Timur Tengah untuk merebut kembali Tanah Suci, Yerusalem, bagi Kristen. Meskipun kontak ini lebih sering berupa konflik, ada juga interaksi budaya dan perdagangan yang terjadi selama periode ini. Namun, pada masa Perang Salib, tidak ada bukti signifikan mengenai konversi orang-orang dari bangsa Jermanik ke Islam. Kontak berikutnya antara bangsa Jermanik dan Islam terjadi selama ekspansi Kekaisaran Ottoman, terutama di wilayah Eropa Timur dan Balkan. Kekaisaran Ottoman yang beragama Islam seringkali berkonflik dengan Kekaisaran Habsburg di Austria dan Jerman. Beberapa suku Jermanik, terutama di wilayah Austria dan Hongaria, berjuang melawan invasi Ottoman dalam pertempuran besar seperti Pengepungan Wina 1683.
Selama periode ini, ada kemungkinan bahwa beberapa orang dari wilayah Jermanik yang berada di bawah kendali Ottoman di Balkan mungkin telah memeluk Islam, tetapi jumlah mereka kecil. Konversi massal bangsa Jermanik ke Islam tidak terjadi dalam konteks ini. Interaksi langsung dan signifikan antara orang-orang Jermanik dan Islam mulai terjadi di abad ke-20, khususnya setelah Perang Dunia Kedua, dengan adanya gelombang migrasi besar dari negara-negara Muslim ke negara-negara Eropa, terutama ke Jerman. Pada tahun 1960-an, Jerman Barat menandatangani perjanjian dengan Turki untuk mengundang para pekerja migran yang dikenal sebagai Gastarbeiter, pekerja tamu, untuk mengisi kekurangan tenaga kerja di negara tersebut. Kebanyakan dari para pekerja migran ini adalah Muslim, dan sejak itu Islam mulai berkembang di Jerman. Migrasi dari negara-negara Muslim lainnya, termasuk dari Timur Tengah, Afrika Utara, dan Asia Selatan, juga meningkat di Jerman dan negara-negara Eropa lainnya. Hal ini menyebabkan Islam menjadi agama minoritas yang signifikan di negara-negara yang sebelumnya tidak memiliki populasi Muslim yang besar. Pada zaman modern, terutama setelah abad ke-20, terjadi peningkatan jumlah orang-orang Jermanik, terutama di Jerman, yang memeluk Islam. Faktor-faktor yang mempengaruhi konversi ini termasuk dengan meningkatnya populasi Muslim di Jerman dan negara-negara Eropa lainnya, orang-orang Jerman mulai berinteraksi lebih banyak dengan komunitas Muslim. Kontak ini seringkali terjadi melalui pernikahan, persahabatan, dan perdagangan. Seiring waktu, beberapa orang Jerman yang hidup di lingkungan multikultural ini tertarik pada Islam dan memutuskan untuk memeluk agama tersebut. Beberapa orang Jerman dan Eropa lainnya tertarik pada Islam karena pencarian spiritual dan ingin mencari alternatif dari tradisi Kristen atau sekuler yang mereka anggap tidak memuaskan. Islam bagi sebagian orang dianggap menawarkan pemahaman baru tentang moralitas, kedamaian batin, dan makna hidup. Sejumlah tokoh publik dari Jerman dan Eropa yang lebih luas memeluk Islam, yang membantu meningkatkan profil Islam di masyarakat Jermanik. Salah satu contohnya adalah Murat Wilfried Hofmann, seorang diplomat Jerman dan penulis terkenal yang memeluk Islam pada tahun 1980. Buku-buku dan ceramahnya memberikan pandangan positif tentang Islam kepada audiens Jerman dan Eropa. Selain itu, sejumlah artis, atlet, dan figur publik lainnya di Eropa juga telah memeluk Islam, menarik perhatian media dan masyarakat umum. Di Jerman dan negara-negara Eropa lainnya, lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi Islam seperti masjid dan pusat kebudayaan telah memainkan peran penting dalam mendukung konversi Islam. Banyak dari mereka menawarkan program pengajaran agama dan pendidikan kepada masyarakat yang tertarik pada Islam. Salah satu cara umum di mana orang-orang Jermanik memeluk Islam adalah melalui pernikahan dengan pasangan Muslim. Dalam beberapa kasus, individu yang menikahi seorang Muslim memilih untuk memeluk Islam sebagai bagian dari kehidupan rumah tangga mereka. Ini telah menjadi faktor penting dalam penyebaran Islam di masyarakat Jerman modern. Saat ini, Islam adalah agama minoritas yang signifikan di Jerman dan negara-negara Eropa lainnya, termasuk Austria, Swiss, dan negara-negara Skandinavia. Jumlah umat Muslim di Jerman diperkirakan mencapai sekitar 5 juta orang, atau sekitar 6-7% dari total populasi. Di Jerman, Muslim berasal dari berbagai latar belakang etnis termasuk Turki, Arab, Kurdi, Pakistan, dan juga orang-orang Jerman yang telah memeluk Islam. Komunitas Muslim ini memiliki masjid-masjid, pusat budaya, sekolah-sekolah agama, dan organisasi sosial yang berfungsi sebagai dukungan bagi umat Muslim di negara tersebut. Meskipun jumlah konversi ke Islam di kalangan orang Jermanik meningkat, umat Muslim di Jerman menghadapi tantangan dalam hal integrasi sosial dan politik. Ada ketegangan dalam beberapa segmen masyarakat mengenai peran Islam dalam kehidupan publik, terutama terkait dengan isu-isu seperti pemakaian jilbab, pendidikan agama, dan kebebasan beragama. Namun, Islam juga mulai diterima sebagai bagian dari masyarakat pluralistik di Eropa. Upaya dialog antaragama dan integrasi sosial semakin diperkuat oleh organisasi-organisasi Muslim dan pemerintah yang berusaha mendorong harmoni antar budaya dan pemahaman lintas agama. Meskipun bangsa Jermanik kuno tidak memiliki hubungan langsung dengan Islam, perkembangan modern menunjukkan bahwa Islam telah menjadi bagian yang signifikan dalam kehidupan masyarakat di wilayah yang didominasi oleh orang Jermanik, terutama di Jerman. Konversi ke Islam terjadi melalui pernikahan, pencarian spiritual, interaksi budaya, dan peningkatan migrasi Muslim ke Eropa sejak abad ke-20.
Ini menciptakan hubungan yang lebih erat antara Islam dan bangsa Jermanik di era modern. Meskipun tantangan dan peluang masih tetap ada dalam proses integrasi dan dialog antar budaya.